Dalam kasus Subang, motif yayasan milik Yosef yang dikelola korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu kerap kali jadi sorotan. Salah satu tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsih akhirnya membahas soal keterlibatannya dalam yayasan milik Yosef tersebut. Bahkan Mimin, istri muda Yosef itu menceritakan alasan dirinya keluar dari yayasan hingga digantikan posisinya oleh korban kasus Subang, Tuti Suhartini. Padahal pada awal pendirian Yayasan Bina Prestasi Nasional, Mimin Mintarsih punya andil. Menurut keterangan Yoris lewat kuasa hukumnya, Mimin pernah berkorban menjual emas untuk pembangunan yayasan yang dirikan Yosef. Bahkan dikabarkan bahwa tanah yayasan dirikan Yosef dibeli dari tanah keluarga Mimin. Di sisi lain, keluarnya Mimin dari yayasan Yosef hingga digantikan posisinya oleh Tuti Suhartini menjadi pertanyaan besar. Tak terlibatnya Mimin dalam pengelolaan yayasan milik Yosef tersebut, kerap dituding menjadi motif pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Diketahui, korban kasus Subang Tuti Suhartini menjabat sebagai bendahara di yayasan milik Yosef tersebut. Tuti mengelola yayasan tersebut bersama dua anaknya, Yoris dan korban Amalia Mustika Ratu. Sementara Yoris menjabat sebagai ketua yayasan, sedangkan Amalia Mustika Ratu menjabat sebagai sekretaris, lalu Yosef sebagai pembina yayasan. Diketahui sebelum Tuti Suhartini menjadi bendahara, posisi tersebut dijabat oleh Mimin Mintarsih, istri muda Yosef. Menurut keterangan Yoris, pergantian tersebut terjadi pada 2018. Ada pergantian beberapa kali itu, pada tahun 2018 Amel lulus, nah itu baru Amel sama Mamah, dalam hal pengelolaan itu berdua, ujar Yoris. Sedangkan Mimin mengelola Yayasan Bina Prestasi Nasional bersama Yosef dari nol. Terkait dengan motif tersebut akhirnya Mimin Mintarsih menceritakan keterlibatannya di yayasan hingga akhirnya keluar. Dalam kanal YouTube Heri Susanto, Mimin menceritakan awal mula pendirian yayasan milik Yosef tersebut. Mimin menceritakan yayasan milik suaminya, Yosef itu didirikan pada 2009 silam. Ia mengaku sejak pendirian tersebut, dirinya menjadi bendahara yayasan hingga 2010. Mimin menceritakan yayasan Yosef saat itu masih merintis. Dirinya pun ikut andil merekrut siswa yang sekolah di yayasan Yosef dari belasan siswa hingga puluhan siswa. Kemudian Heri Susanto menanyakan soal alasan Mimin akhirnya keluar dari yayasan. Secara spontan Mimin mengaku alasan dirinya keluar dari yayasan milik Yosef itu karena merasa tak memiliki kompetensi. Ia merasa dirinya tak bisa menguasai untuk mengemban jabatan sebagai bendahara di yayasan milik suaminya tersebut. Intinya gak bisa nguasain, ujar Mimin Mintarsih ungkap alasan berhenti menjabat sebagai bendahara yayasan milik Yosef. Mimin mengatakan tak percaya diri mengemban amanat jadi bendahara karena merasa tak berpengalaman. Selain tak percaya diri, Mimin mengaku takut mengemban amanat dan tanggung jawab yang besar sebagai bendahara. Daripada yayasan tak bisa berjalan dengan baik karena kemampuannya, Mimin memilih mundur. Mimin juga menceritakan saat itu uang yayasan masih kecil bahkan belum ada dana bos yang mengalir ke yayasan Yosef tersebut. Namun, ia tetap memilih mundur karena takut terbebani tanggung jawab. Mimin anggap kondisinya saat ini sebagai takdir dan bagian dari perjalanan hidupnya. Ini peran ganti anaknya si Mimin, istri kedua Yosef. Istri. Anak tiri. Jadi korban orang bebas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.